PKS karena ada sugesti untuk perubahan itu. PKS ini, PKS artinya Partai Kehendak Semesta. Jadi nggak ada yang bisa tahan kehendak semesta untuk perubahan itu. Oke nih ya, saya nggak baca itu RUU itu 1.700 pasal. Begitu disebut 1.700 pasal, otak saya mengatakan di situ terjadi banyak penyelundupan itu. Karena memang bikin banyak supaya yang diselundupkan hilang seolah-olah karena omnibus, maka yang disembunyikan tidak akan dipercakapkan. Jadi saya anggap ini nonsense isinya. Juga tidak ada naskah akademis yang bisa dipertengkarkan dengan otak itu. Jadi saya nguping-nguping aja. Karena buat apa melayani produk yang dungu dengan otak? Cukup nguping aja. Saya terangkan kedunguannya ya. Ini ada Andi. Presiden Jokowi kitab politiknya diberi judul Nawacita, mengikuti narasi Bung Karno yang adalah guru besar Andi Nuawea. Sekarang saya tanya, dari uraian tadi yang dimulai dengan Pak Aris tadi yang langsung vertical take off, dia nggak begini, dia langsung tag sebagai orang ahli pesawat, dia vertical take off. Dan uraian teman-teman tadi, seandainya naskah Omnibus Law ini dibaca oleh Bung Karno, apa reaksi Bung Karno? Saudara Andi, kira-kira apa reaksinya? Itu pasti satu kata keluar dari diancuk. Karena nggak ada di dalam pikiran Bung Karno undang-undang yang menghina buruh. Kalau saya bikin sinopsis dari RUU ini, isinya cuma dua hal. Satu, dari betul judulnya Pak Said pertama tadi katakan, ya memang isinya adalah manjakan investor, manjakan investasi. Konsekuensinya apa? Dua. Satu, tekan upah buruh. Dua, rusak lingkungan. Isi dari undang-undang itu cuma dua hal itu. Tekan upah buruh, rusak lingkungan. Selesai. Kalau kita baca pandangan filosofis di depan itu, saya dapat naskah itu, saya baca filosofinya. Dikatakan di situ bahwa undang-undang ini didasarkan pada pasal 27 konstitusi yang bunyinya setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Setiap warga negara. Isinya menurut versi Said kedua, undang sebanyak mungkin tenaga kerja asing. Anda lihat kontradiksinya. Konstitusi bilang setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak. Sekarang undang itu rubah, setiap warga negara asing berhak atas pekerjaan yang layak. Ini logikanya begitu kan jadi. Bagian akhir tuh, ketentuan-ketentuan lain dinyatakan di situ, demi percepatan investasi, maka pemerintah bisa mengeluarkan perpu untuk memperbaiki, mengubah atau membatalkan pasal-pasal yang tidak menuju pada percepatan. Kira-kira tafsirnya begitu. Jadi kalau undang-undang ini nggak efektif, akan ada peraturan pemerintah untuk membatalkan pasal yang tidak efektif. Jadi peraturan pemerintah bisa membatalkan undang-undang. Itu pasti akan disebut dungu oleh ahli-ahli hukum itu. Jadi segala macam argumentasi yang diuraikan di situ membuat kita menganggap bahwa memang ini undang-undang itu sama seperti kita mengkhianati nawacita.
yang dimaksud Bung Karno untuk menghargai kaum pekerja itu. Jadi saya bayangkan ini ada perangko wajah Bung Karno ditempel di kertas toilet. Satu penghinaan terhadap alam pikiran awal pendiri Republik ini. Tetapi kalau seluruh argumentasi ini kita bukukan dalam bentuk buku kecil, dibagi-bagi ke istana tuh, dalam bentuk ini sinopsis saja, ini poinnya, berubah nggak pikiran istana? Nggak berubah. Berubah nggak pikiran DPR? Nggak berubah. Kan ini satu orkestrasi yang dari awal diinginkan oleh presiden itu. Undang investasi. Dari awal kan itu tema kampanyenya. Agar supaya terjadi pertumbuhan. Tidak terjadi pertumbuhan, bikin omnibus law. Zaman SBY pertumbuhan 6%. Tanpa omnibus law. Jadi jalan pikirannya ngaco. Yang mesti diperiksa kenapa tidak terjadi pertumbuhan pada era Presiden Jokowi. Kan itu yang mesti diucapkan. Kalau mau 6% pakai omnibus law, SBY 6% tanpa omnibus law. Jadi perbandingan itu membuat kita mengerti bahwa istana sedang menghina akal publik. Sekarang kita mau cari siapa yang punya kepentingan dengan undang-undang ini. Gampang, lihat aja. Setelah undang-undang ini disahkan, seandainya disahkan, minggu pertama, siapa yang langsung dapat kuota impor? Minggu kedua, siapa yang sudah dapat surat untuk rent seeking, cari renteh di dalam investasi? Mudah sekali. Siapa? Ya dia juga. Inisialnya mau disebut. Jadi itu jalan pikirannya sebetulnya. Intinya cuma itu. Sekarang apa pilihannya? Politik tidak berubah karena duel argumen. Kita buatkan buku kecil, dasar penolakan hukum, kontra filosofinya, kita sebarkan pada publik, berharap ada dukungan. Politik tidak berubah hanya karena kekuatan argumentasi, tapi karena perimbangan politik di lapangan. Jadi karena itu kalau ada usulan apa yang harus dilakukan, ya demo aja. Dari segala macam kalkulasi, ini undang-undang yang menghina manusia, menghina kesejahteraan, menghina rasa keadilan. Saya baca 2-3 hari lalu siapa namanya nih, penasehat staf khusus presiden bidang hukum perempuan, siapa namanya itu? Bukan. Siapa? Dini ya. Si Dini mengatakan, dan ini keceplosan saya kira. Dia bilang begini, memang omnibus law itu dimaksudkan untuk memanjakan investor. Ada di koran Tempo. Jadi saya membayangkan apa yang terjadi di istana, yaitu ketidakruntutan argumentasi. Menteri yang lain bilang ini enggak, ini untuk melindungi buruh gitu. Yang saya bilang enggak, memanjakan investasi. Saya tunggu-tunggu kok nggak dipecat orang itu. Jadi kita lihat sendiri bahwa ada saling amputasi di dalam kabinet. Itu menunjukkan bahwa dari awal memang undang-undang ini disembunyikan intinya, lalu diajukan ke publik dalam suasana kedaruratan semacam itu. Lalu kita dipaksa untuk berargumentasi. Ngapain? Kan kita disodorkan permainan yang sudah selesai sebetulnya kan. Itu sama saya diundang untuk bikin rujak. Oke, mari kita sama-sama rujakan, bikin rujak. Sampai di sana yang tersedia gado-gado. Jadi sekali lagi, demi keadilan berpikir kita, secara logis kontradiksi dalam undang-undang itu
pasti nggak mungkin Anda temukan secara persis karena ada 1.700 pasal di situ. Dan cara paling cepat untuk membodohi publik adalah dengan memperbanyak persoalan sehingga kita nggak bisa dapat fokusnya apa ya. Nah, dalam keadaan semacam itu, pertemuan semacam ini sekedar untuk saling menguatkan bahwa ada ketidakadilan di dalam proses pembuatan. Tadi Pak Said bilang, formilnya aja udah ngaco, itu ngapain persoalan yang material gitu. Bahkan di belakang itu, proses untuk tiba pada konsep akademis itu kalau Anda baca dasar filosofi, dasar sosiologis itu asal-asalan ditempelkan aja. Jadi dia dibuat belakangan untuk mengamankan tujuan growth tadi. Nah, saya menganggap bahwa ini adalah momentum untuk mengaktifkan ulang, saya sebut aja kemarahan publik, public outcry kalau pakai bahasa asing, tapi yang pasti kemarahan publik yang selama ini tertunda akibat berbagai macam isu sampingan, radikalisme, undang-undang ini, undang-undang itu. Pada akhirnya kita mesti anggap bahwa perencanaan kejahatan dari awal memang dimaksudkan secara serius oleh rezim, perencanaan kejahatan. Mulai dari perhitungan pilpres, tengah malam diucapkan. Jadi kita lihat ini satu paket sampai dengan soal rancangan undang-undang yang disembunyikan. Jadi ini rejim yang kerjanya di malam hari. Jadi keringetan. Oke. Saya kira saya cuma mau rumuskan itu supaya kita nggak masuk di dalam kegembiraan palsu seolah-olah kalau kita udah kuat argumentasinya maka kita mampu untuk mengucapkan pikiran alternatif pada rejim. Nggak ada, rejim itu tidak bisa dirubah dengan argumentasi. Rejim yang demokratis bisa dirubah dengan argumentasi. Rejim yang tidak demokratis harus diubah dengan konfrontasi. Terima kasih.